Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Aula Jara dengan NIM 23133 dan teman Saya Nabila Fauzia dengan NIM 23134. Kami dari Prodi PIAU semester 4 akan menjelaskan materi kami yang berjudul jenis-jenis strategi pembelajaran anak usia dini. Dengan mata kuliah strategi pembelajaran anak usia dini dengan dosen pembimbing Azriani Sari Nasution MPD. Baiklah, materi akan dibacakan oleh teman saya. Pengertian strategi pembelajaran. Secara umum, strategi adalah alat, rencana, atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Dalam konteks pembelajaran, strategi berkaitan dengan pendekatan dalam penyampaian materi pada lingkungan pembelajaran. Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual, sesuai dengan karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, dan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Strategi pembelajaran adalah keseluruhan pola umum kegiatan pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan peristiwa pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan. Secara efektif dan efisien terbentuk oleh paduan antara urutan kegiatan, metode, dan media pembelajaran yang digunakan, serta waktu yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Jenis-jenis strategi pembelajaran anak usia dini. 1. Kegiatan exploratory. Menurut Taylor 1993, kegiatan exploratory memungkinkan anak untuk mengembangkan penyelidikan langsung melalui langkah-langkah spontan, belajar membuat keputusan tentang apa dan kapan melakukannya. Melalui kegiatan exploratory, anak menemukan sesuatu yang berhubungan dengan dirinya sendiri dan memilih kegiatan yang sesuai dengan minatnya. 2. Penemuan terbimbing. Tujuan dari penemuan terbimbing bagi anak-anak adalah agar anak-anak dapat membuat hubungan dan membangun konsep melalui interaksi dengan benda dan manusia. Kegiatan penemuan terbimbing menggabungkan strategi modeling, penghargaan yang efektif, menceritakan, menjelaskan, menginformasikan, memberi sinyal, dan pertanyaan. 3. Pemecahan masalah. Melalui strategi pemecahan masalah, anak-anak merencanakan, meramalkan, mengamati hasil-hasil tindakannya dan merumuskan kesimpulan dari hasil-hasil tindakannya. Dalam metode ini, peranan guru adalah sebagai fasilitator. 4. Diskusi. Metode diskusi adalah salah satu strategi pembelajaran yang menunjukkan interaksi timbal balik atau berbalas-balasan antara guru dengan anak. Guru berbicara kepada anak berbicara kepada guru, dan berbicara kepada anak lainnya. Proses diskusi yang dilaksanakan di lembaga pendidikan anak berbeda dengan proses diskusi yang biasa dilaksanakan oleh anak-anak di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, karena tingkat kemampuan berpikir mereka juga berbeda. 5. Belajar kooperatif. Cohen 1994 mendefinisikan strategi belajar kooperatif sebagai suatu strategi pembelajaran yang melibatkan anak-anak untuk bekerja sama dalam kelompok yang cukup kecil, dan setiap anak dapat berpartisipasi dalam tugas-tugas bersama yang telah ditentukan dengan jelas, tetapi tidak terus-menerus, dan supervisi diarahkan secara langsung oleh guru. 6. Demonstrasi. Demonstrasi adalah strategi pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara memperlihatkan bagaimana proses terjadinya atau cara bekerjanya sesuatu dan bagaimana tugas-tugas itu dilaksanakan. Ketika guru mendemonstrasikan sesuatu, arah kegiatan juga diberikan kepada anak. Demonstrasi digunakan untuk menggambarkan pengajaran dan pemberian petunjuk kepada anak tentang apa yang harus dilakukan di awal, saat kegiatan inti, dan di akhir kegiatan demonstrasi. Yang perlu diperhatikan guru ketika mendemonstrasikan sesuatu adalah ia harus melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh anak didiknya. 7. Pengajaran langsung. Pengajaran langsung adalah strategi pengajaran yang digunakan untuk membantu anak-anak mengenal istilah-istilah strategi, informal, faktual, dan kebiasaan-kebiasaan. Implementasinya, pengajaran langsung dapat dikombinasikan dengan strategi pembelajaran lainnya. Misalnya, untuk mengajarkan dengan cara berbicara melalui telepon. Pentingnya strategi dalam pembelajaran anak usia dini. Strategi sangat penting dalam pembelajaran karena merupakan panduan utama bagi guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan belajar yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini agar semua aspek perkembangan anak dapat berkembang secara optimal. 1. Membantu pencapaian tujuan pembelajaran. Strategi yang dapat membantu guru mencapai tujuan perkembangan anak secara optimal
kognitif, sosial, emosional, motorik, bahasa, dan nilai agama. Tanpa strategi, proses pembelajaran menjadi tidak terarah. 2. Menyesuaikan dengan karakteristik anak usia dini. Anak usia dini belajar melalui bermain, pengalaman konkret, dan interaksi sosial. Strategi disusun agar sesuai dengan gaya belajar anak yang aktif, ingin tahu, dan suka bergerak. 3. Meningkatkan keterlibatan anak. Strategi yang menarik akan membuat anak lebih fokus, aktif, dan senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Anak tidak merasa terbebani karena pembelajaran terasa seperti bermain. 4. Mendukung pembelajaran yang holistik dan terintegrasi. Strategi membantu guru merancang kegiatan yang mengembangkan semua aspek perkembangan anak secara menyeluruh dan seimbang. 5. Meningkatkan kreativitas guru. Guru dituntut untuk merancang kegiatan yang bervariasi dan kreatif sesuai strategi yang digunakan. Mendorong inovasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan edukatif. 6. Membantu penyesuaian dengan kondisi dan lingkungan. Strategi pembelajaran bisa digunakan dengan situasi kelas, fasilitas, jumlah anak, dan minat anak, fleksibel dan adaptif terhadap berbagai konteks belajar. Dan yang ketujuh, menumbuhkan kemandirian dan rasa percaya diri. Strategi yang melibatkan anak secara aktif mendorong mereka mengambil inisiatif, berekspresi, dan menyelesaikan tugas secara mandiri. Baiklah, berikut kesimpulannya. Dalam strategi pembelajaran memuat berbagai alternatif yang harus dipertimbangkan untuk dipilih dalam rangka perencanaan pengajaran. Untuk melaksanakan suatu strategi tertentu diperlukan seperangkat metode pengajaran. Suatu program pengajaran yang telah diselenggarakan oleh guru dalam setiap kali tatap muka bisa dilakukan dengan berbagai metode. Keseluruhan metode itu termasuk media pendidikan yang digunakan untuk menggambarkan strategi pengajaran. Baiklah, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.